Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi. Pagi. Selamat Pagi, Selamat pagi. Alhamdulillah kita sudah hampir menjelang ke ujian akhir semester, dan di pertemuan yang hari ini saya akan bahas mengenai sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Ini berkaitan dengan teori yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana teori ini mempelajari mengenai teori ekonomi klasik. Disampaikan oleh Adam Smith bahwa perekonomian suatu negara, perdagangan suatu negara bisa dilakukan apabila adanya keunggulan absolut atau keunggulan mutlak. Lain lagi yang disampaikan oleh David Ricardo, perekonomian atau perdagangan bisa dilakukan apabila ada perbandingan harga. Oleh karenanya, haruslah dipersiapkan persaingan antara negara yang satu dengan negara yang lain agar bisa perekonomian berjalan. Harga yang dikeluarkan dari setiap negara tentu harus berbeda-beda. Ini akan menimbulkan perkembangan dari perekonomian. Lalu bagaimana sistem perekonomian Indonesia? Dikatakan dari teorinya Adam Smith, dari teorinya David Ricardo, dan dari teorinya Hexker dan Ohlin bahwa setiap negara harus memiliki keunggulan mutlak. Setiap negara harus memiliki perbedaan sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang bisa diperdagangkan. Lalu bagaimana sistem perekonomian Indonesia? Bila dilihat dari sejarahnya, sistem perekonomian kita ini adalah sistem perekonomian terbuka. Yang artinya bagaimana? Yang artinya sistem perekonomian kita ini adalah sistem perekonomian yang menganut unsur keterbukaan, di mana dengan falsafah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai pegangan. Bagaimana sejarahnya dulu? Bung Hatta sebagai tokoh perekonomian Indonesia yang membangun perekonomian Indonesia, bahwa perekonomian Indonesia ini harus dibangun dengan cara gotong royong. Itu dikatakan oleh Bung Hatta. Bersama-sama. Maka Bung Hatta saat itu membentuk koperasi. Ini yang akan membangun perekonomian Indonesia pada saat itu. Lalu sebetulnya sistem perekonomian ini ada sistem perekonomian apa saja? Kita mengenal adanya sistem perekonomian terbuka atau campuran, sistem ekonomi liberal atau bebas, sistem ekonomi sosial. Kita akan bahas satu persatu. Sebelum itu, mari kita lihat bagaimana sistem perekonomian kita pada saat ini yang saya ambil dari kompas.com. Kita lihat sama-sama contoh kasus yang terjadi pada saat ini. Berdasarkan peringkat ekonomi di tahun 2018, produk domestik bruto Indonesia tercatat 1,111 triliun dolar Amerika Serikat. Namun di tengah prestasi ekonomi itu, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Badan Pusat Statistik mencatat di tahun 2018 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 9,66%. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus lebih bekerja keras dalam membuka lapangan pekerjaan. Hal itu karena tingkat pengangguran yang masih berada di angka 5,34%. Apakah tingkat ekonomi Indonesia yang diklaim
jadi juara 10 besar dunia, mencerminkan masyarakat Indonesia yang sudah hidup sejahtera. Kita bahas usai tanya. Presiden Joko Widodo mengaku merasa heran dengan pihak yang menilai perekonomian Indonesia terus menurun. Menurut Jokowi, ya, jika ekonomi Indonesia berada di peringkat bergengsi dunia, menurut Jokowi, saat ini produk domestik bruto Indonesia berada di peringkat 16 dunia. Sementara bila dilihat dari paritas daya beli, Indonesia bahkan menduduki peringkat 7 dunia. Ya memang negara kita ini sekarang sudah masuk pada negara-negara besar yang namanya G20, G20. Indonesia sekarang GDP nominalnya kalau dihitung kita itu sudah berada di ranking ke-16. Kalau dihitung dengan GDP PPP, Purchasing Power Parity, itu kita sudah berada di ranking ke-7 dunia. Ini banyak yang nggak ngerti sehingga kita ini sering banyak yang masih mengeluh, tidak bersyukur. Sementara itu, ekonom dari Indef, Bima Yudhistira Adinegara memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 cukup terpukul oleh beberapa faktor. Salah satunya terkait kasus virus corona. Diprediksi ekonomi Indonesia pada kuartal 1 hanya tumbuh 4,7 hingga 4,8%. Proyeksi pertumbuhan ekonominya memang dikhawatirkan bisa lebih rendah dari 5%, sekitar 4,7 sampai 4,8% pada kuartal pertama. Karena di kuartal pertama pun tidak ada dorongan dari seasonal ya, musiman. Belum ada lebaran ya, belum ada aktivitas ekonomi yang bisa mendorong konsumsi rumah tangga. Di tingkat dunia, bisa jadi perekonomian Indonesia cukup perkasa. Namun hingga saat ini tak dipungkiri, Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah, di antaranya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja. Tim Liputan Kompas TV. Peringkat ekonomi Indonesia diklaim menyabet peringkat ke-7 dari seluruh dunia. Lantas benarkah seluruh masyarakat Indonesia bisa ikut merasakan prestasi ini? Langsung kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir di Nara Kompas. Deputi 3 Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden Denny Puspa Purbasari. Hadir pula ekonom senior Universitas Indonesia, Bung Faisal Basri. Selamat malam, Bung Faisal. Mbak Denny, saya ingin Anda menerjemahkan kepada saya dan juga publik apa yang kemudian dibanggakan oleh Pak Jokowi bahwa ekonomi Indonesia peringkat ke-7 seluruh dunia, ranking 7, luar biasa, 10 besar. Ya, jadi memang kalau kita melihat data di Bank Dunia, itu memang biasanya GDP itu diukur untuk bisa diperbandingkan antar negara. Ya, itu adalah dengan menggunakan mata uang US dollar. Nah, hanya saja tidak hanya biasanya dilaporkan tidak hanya US dollar yang berlaku, seperti misalnya saja dihitungnya adalah $1 sekarang 14.000, tetapi karena $1 itu di negara berkembang memiliki daya beli yang lebih tinggi, maka yang terjadi adalah di situ juga dilaporkan yang berdasarkan PPP, Purchasing Power Parity. Dan saya sudah cek memang betul bahwa pada tahun 2018 GDP Indonesia atas dasar PPP itu menempati peringkat ke-7 sebesar 3,1 triliun US dollar PPP. Yang itu meningkat dari 10 tahun silam 2009 di mana Indonesia di peringkat 11 sebesar 1,9 PPP US dollar. Pertanyaan saya sederhana, apa artinya dan apa efeknya untuk masyarakat Indonesia? Kalau kita melihat angka ini, sebenarnya ini GDP itu adalah ukuran kue perekonomian. Ini bisa dikatakan bahwa memang ukuran perekonomian Indonesia itu relatif besar di dunia. Ya, itu tadi adalah salah satu cuplikan informasi bagaimana keadaan perekonomian Indonesia pada saat ini. Dan yang kita singgung saat ini adalah mengenai gross domestic product. Pendapatan suatu negara yang diukur dari berapa percepatan, berapa kekuatan masyarakat untuk daya beli. Diukurnya dari mana? Dari pertukaran uang rupiah terhadap dolar.
Setiap negara akan berbeda-beda. Indonesia 15.000 per $1. Negara Malaysia mungkin beda lagi. Berapa ringgit Malaysia? Berapa tingkatannya? Ini diukur dari sana. Kekuatan kita untuk membeli terhadap pihak dari negara lain, ini mengukur kekuatan dari perekonomian kita. Yang harus kita lakukan untuk meningkatkan perekonomian adalah meningkatkan daya beli masyarakat dan juga meningkatkan bagaimana agar supaya UMKM yang ada di Indonesia cepat bertumbuh. Kita lihat teori. Dalam perekonomian, kita mengenal beberapa sistem perekonomian yang tadi di awal sudah saya katakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah saat ini berdasarkan atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ketika zaman Bung Hatta dan Bung Karno membangun sistem perekonomian ini mungkin belum seperti sekarang. Bila dibandingkan dengan zamannya saat ini, zaman pemerintahan dari Jokowi, memang kita mengalami peningkatan by data sebelum corona tahun 2018. Bagaimana sistem perekonomian Indonesia bisa berkembang? Kita lihat beberapa teori. Untuk mengatasi masalah ekonomi yang bersifat fundamental, what, how, and for whom. Setiap masyarakat mempunyai cara yang berbeda dalam memecahkannya. Sesuai dengan sistem ekonomi yang dianutnya. Ini adalah salah satu yang harus kita lakukan untuk memecahkan permasalahan perekonomian kita. Meningkatkan daya beli dari masyarakat. Kemudian, bagaimana? What? How? And for whom? Untuk siapa? Apakah untuk kepentingan pribadi? Mungkin pada zaman dulu, sebelum kita mengetahui zaman sekarang, zaman Soeharto dulu mereka bisa mengatakan bahwa saya adalah bapak repelita. Memang betul. Pembangunan di Indonesia di mana-mana. Cuman sayangnya ketika kita kupas lagi yang terjadi adalah kita memiliki pinjaman kepada International Monetary Fund atau IMF. Dan masyarakat tidak mengetahui hal itu. Sebelum zaman reformasi, zaman Orde Baru pada saat itu, Presiden Soeharto banyak memiliki pinjaman ke luar negeri. Untuk siapa? Ternyata mereka mengkayakan diri mereka sendiri. Tak begitu faktanya. Akhirnya turun runtuh. Sampai terus bergolak lagi perekonomian Indonesia sampai ke zaman sekarang perekonomiannya di zaman Presiden Joko Widodo. Sistem perekonomian yang dianut adalah cara suatu masyarakat mengatur kehidupan ekonominya. Disebut sebagai sistem ekonomi atau tata ekonomi. Ada pula yang mengartikan bahwa sistem ekonomi itu merupakan keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa negara dalam melakukan kegiatan ekonominya. Untuk meningkatkan kegiatan ini, ya tentu kita harus melaksanakan yang namanya ekspor impor tadi. Perdagangan pihak Indonesia dengan luar negeri. Ini yang harus kita lakukan. Saya sering membahas ketika ada teori absolute advantage, ketika ada teorinya dari David Ricardo, comparative advantage. Ini mengukur gross domestic product kita. Bagaimana perekonomian kita tumbuh. Semakin banyak orang Indonesia memiliki usaha dan mempunyai sistem perekonomian sendiri, berarti perekonomian di Indonesia tumbuh. Sebetulnya kuncinya itu. Selain dari negara, negara juga harus memikirkan itu. Supaya perekonomian di Indonesia maju, negara harus mempersiapkan setiap warga negara Indonesia hidup yang layak. Bukan hanya memberikan bantuan, tapi juga memberikan kemudahan. Kemudahan untuk membuka usaha. Itu yang harus dilakukan sebetulnya berdasarkan dari sistem perekonomian ini. Dan juga membantu yang tidak mampu tentunya. Sistem perekonomian seperti ini mempunyai keterikatan dengan lembaga ekonomi yang dimaksudkan adalah berupa pedoman atau aturan kaidah yang dipergunakan masyarakat. Ini yang saya katakan tadi. Ketika Indonesia mereka mengatur seperti Pertamina dikuasai oleh negara. Kalau misalnya kita menganut sistem perekonomian lain yang memperbolehkan kekayaan negara diatur oleh pihak swasta, mungkin akan lain ceritanya. Akan banyak persaingan-persaingan. Ini secara perekonomian ya. Kita melihat dari pengertiannya terlebih dahulu.
Lembaga ekonomi yang dimaksudkan di sini berupa pedoman atau aturan kaidah yang dipergunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Lembaga ekonomi tersebut ada yang bersifat tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan lain sebagainya. Ketika presiden sudah mengatakan tadi, menumbuhkan UMKM itu adalah instruksi. Ini yang harus kita lakukan. Ada pula yang bersifat tidak tertulis. Seperti kebiasaan, adat istiadat, cara-cara yang bisa dilakukan suatu masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, perangkat kelembagaan ini meliputi cara kerja, mekanisme, hubungan hukum, peraturan perekonomian, dan norma lain yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Suatu sistem ekonomi tidaklah bisa berdiri sendiri, sebab berkaitan dengan falsafah atau pandangan hidup masyarakat. Kalau kita tentu saja Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang pertama silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makanya orang Indonesia saya pikir akan jauh dari stres. Kenapa? Ketika memikirkan permasalahan yang terjadi dalam perekonomian, harusnya kita tidak memiliki tingkat stres yang tinggi. Makanya orang Indonesia adem ayem. Ini hebatnya Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kita diharuskan memiliki keimanan yang kuat. Kalau kita telaah lagi lebih lanjut, semuanya akan bermuara pada itu. Ketika permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak bisa kita selesaikan, kita lihat pasal ya Pancasila sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika kita sudah memiliki permasalahan yang terjadi bahwa semuanya mumet, semuanya pusing mengenai permasalahan ini, hanya satu pegangan kita. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Tapi secara perekonomiannya kita memiliki sistem perekonomian yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1445. Di mana di situ kita membahas sistem perekonomian Indonesia bukanlah kapitalis, bukan juga sistem ekonomi liberalis atau sistem ekonomi yang bebas. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berbeda dari sistem ekonomi yang lainnya. Di mana dalam kenyataannya kedua bentuk sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis tidak ada yang murni. Yang ada adalah bentuk campuran dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah ikut campur tangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Namun demikian, campur tangan tersebut tidak menghapus kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Sistem ekonomi campuran yang diterapkan oleh banyak negara tidak terlalu sama. Ada yang kadar kapitalismenya tinggi, seperti Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura. Ada pula yang bobot sosialismenya lebih besar, seperti India. Untuk mengetahui apakah suatu negara condong ke arah ekonomi liberal atau sebaliknya, terdapat ukuran yang disebut indeks kebebasan ekonomi yang dikembangkan oleh Milton Friedman yang tergabung dalam Economic Freedom Network. Indeks ini dibangun atas 17 komponen. Di antaranya menyangkut aspek operasi atau campur tangan pemerintah dan struktur ekonomi skala indeks bergerak dari 0 sampai dengan 10. Negara dengan indeks lebih tinggi menunjukkan konsistensi yang kuat pada sistem ekonomi liberal. Di mana perubahan sistem ekonomi suatu negara sebagai bagian dari supersistem kehidupan berkaitan dengan sistem sosial yang berlangsung di masyarakat, di dunia ada kecenderungan bahwa sistem ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan sistem ekonomi politik di negara yang bersangkutan. Bila suatu negara yang berideologi politik liberal pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme. Dengan pengelolaan ekonomi berdasarkan mekanisme pasar, sedangkan negara yang berideologi politik komunisme, ideologi ekonominya cenderung sosialis. Dengan pengelolaan ekonominya berdasarkan perencanaan terpusat. Namun demikian, tidak ada satu negara pun di dunia yang menerapkan secara mutlak kedua sistem ekonomi tersebut. Berjalan dua-duanya nggak ada. Hanya di Indonesia yang sudah mulai mau menerapkan itu, berjalan berdampingan antara sosialisme dengan liberalisme. Jadi sistem perekonomian yang ada di Indonesia bisa dikatakan sistem ekonomi campuran.
Itu yang terjadi. Bagaimana sistem ekonomi campuran Amerika Serikat, Inggris, Rusia, RRC, Republik Rakyat Cina, juga negara lainnya termasuk Indonesia, seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, Indonesia menganut sistem ekonomi campuran. Atau lebih tepatnya, Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan atau Pancasila. Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri semasa hidupnya mencetuskan ide bahwa dasar perekonomian Indonesia sesuai dengan cita-cita tolong menolong. Dasarnya koperasi. Bung Hatta dalam Sri Edi Swasana 1985. Namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi. Pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi. Apa bedanya sosialisme, kapitalisme, dan liberalisme? Yang bagus yang mana? Ya tentu sistem ekonomi campuran. Berdampingan antara pemerintah dengan rakyat. Karena kalau dilepaskan sendiri pemerintah, yang jadi seperti Korea Selatan. Otoriter pemerintah. Perekonomian masyarakat cenderung sulit untuk berkembang. Tapi kalau misalnya berjalan berdampingan, sistem ekonomi yang Pancasila mempunyai ciri yang berbeda dengan kedua sistem ekonomi tadi. Sistem ekonomi campuran antara sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme yang disesuaikan dengan falsafah bangsa Indonesia. Gotong royong tadi, Pancasila tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Teori ini menitikberatkan pada mekanisme transformasi yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Chandri mengatakan bahwa perubahan struktur ekonomi secara umum disebut sebagai transformasi struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lain. Ya jelas orang kita sistem ekonominya campuran. Pemerintah tidak bisa lepas dari rakyatnya. Rakyat tidak bisa lepas dari pemerintahnya. Dikatakan sebagai ekonomi campuran. Kalau misalnya kita menerapkan sistem sosialis, apa itu sistem sosialis? Atau sistem kapitalis, apa itu sistem kapitalis? Dalam kenyataannya, kebebasan yang dikehendaki oleh kaum kapitalis, selain telah membawa kemajuan ekonomi yang pesat, industri dan perdagangan juga telah mengakibatkan kesengsaraan bagi banyak orang. Kenapa kapitalis bisa menyebabkan kesengsaraan? Kelemahan kapitalis, konsentrasi atau pemusatan kekuasaan ekonomi pada kelompok tertentu. Sehingga bentuknya muncul monopoli-monopoli pasar. Tidak selalu mekanisme pasar itu merupakan suatu sistem pasar persaingan sempurna. Di mana harga ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak jumlahnya. Ini monopoli. Seperti tadi kalau misalnya kita loskan dengan perdagangan bebas ketika absolute advantage, keunggulan mutlak, dan kita menerapkan sistem bahwa perekonomian bebas di mana setiap negara boleh masuk ke negara kita, yang terjadi adalah monopoli. Multinational corporation ini yang akan terjadi kalau misalnya tidak disaring oleh negara. Ada kelemahan yang bisa terjadi, monopoli pasar salah satunya. Mereka bisa menentukan harga dengan seenak-enaknya. Ini yang terjadi, banyak sekali perusahaan asing akan masuk ke negara kita. Akhirnya yang terjadi adalah kita akan menjadi pembantu di negara sendiri. Oleh karenanya keterlibatan pemerintah ini sangat diperlukan. Ketimpangan atau ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan sehingga memperlebar jurang antara kelompok yang kaya dengan yang miskin. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Tapi kalau misalnya tidak ada mereka juga, perekonomian kita tidak berkembang. Karena tidak ada persaingan di situ. Ya sudah saja, hanya satu orang monopoli, itu yang terjadi. Kebebasan yang tidak ada batasnya dalam kegiatan ekonomi merupakan golongan yang lemah. Sebab mereka akan kalah bersaing. Perusahaan besar bersaing dengan perusahaan kecil. Sehingga akhirnya menimbulkan semacam kanibalisme. Kekayaan semakin bertambah pada golongan yang kuat. Sedangkan golongan yang lemah akan jatuh miskin. Pengusaha kecil dan kaum buruh. Ini kalau kapitalisme murni. Paham ya?
Sedangkan sistem ekonomi sosialis, kelemahan yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis telah menyebabkan munculnya paham baru yang menentang paham tersebut. Paham baru ini dikenal dengan sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi di mana sebagian besar barang, modal, atau faktor produksi dikuasai oleh negara yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan. Ini pun tidak baik. Masyarakat tidak akan pernah berkembang sistem perekonomiannya kalau sosialis murni. Oleh karenanya, sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi campuran. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Berbeda dengan kapitalisme yang menitik beratkan pada pandangan hidup individualisme, sosialisme yang menitik beratkan pada pandangan kolektivisme. Di mana pandangan mengajarkan bahwa di samping setiap orang sebagai warga masyarakat, keseluruhan merupakan kesatuan tersendiri yang mempunyai kepentingan yang hendaknya dipenuhi terlebih dahulu daripada kepentingan perseorangan. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis, semua alat produksi, tanah, mesin, pabrik, produksi dikuasai oleh pemerintah dan negara. Yang kedua, seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh negara, tidak ada usaha swasta. Semua perusahaan adalah perusahaan negara. Jumlah dan jenis barang yang harus diproduksi ditentukan oleh Badan Perencanaan Ekonomi Pusat yang dibentuk oleh pemerintah. Yang keempat, harga dan distribusi barang ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah seluruhnya. All of them. Semua warga masyarakat adalah tenaga kerja atau karyawan yang wajib ikut berproduksi sesuai dengan kemampuannya yang kemudian diberi upah dan gaji oleh negara sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini pun tidak baik sebetulnya. Karena tidak akan berkembang. Sedangkan sistem ekonomi yang dipraktekkan di negara-negara komunis, di mana pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan, perencanaan dilakukan meliputi hampir semua aspek kehidupan ekonomi. Karena itu, sistem ekonomi ini sering disebut ekonomi komando atau command economy. Sistem ekonomi yang diatur oleh pemerintah dari pusat, sekalipun sistem ini dapat lebih menjamin adanya pemerataan pembagian pendapatan. Namun sistem ekonomi ini telah mengorbankan kemerdekaan manusia secara pribadi, hak milik pribadi atas alat produksi, sehingga menyebabkan kurangnya dorongan bekerja secara lebih produktif. Oleh karenanya, sistem ekonomi campuran adalah sistem yang dianut oleh negara Indonesia di mana memiliki falsafah Pancasila, gotong royong. Pertama kali diungkapkan oleh Bung Hatta sampai dengan saat ini. Oleh karenanya banyak pengusaha-pengusaha yang memang harus muncul di negara ini untuk membangun perekonomian. Nah, kita sudah mengetahui apa itu sistem perekonomian sosialisme, sistem ekonomi liberalisme, dan sistem ekonomi campuran. Dan mana yang paling baik? Sebetulnya, kalau misalnya kita menganut lagi ingin membangun perekonomian kita dari mana dan kita menyerahkan semua kepada negara, tidak memikirkan sistem perekonomian, itu bisa saja. Tapi yang saya katakan tadi tidak akan berkembang. Hanya menitik beratkan pada pemerintah. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana sistem perekonomian kita berkembang dengan kemampuan kita sendiri. Sebagai seorang pengusaha, kalau zaman dulu masih sulit untuk berkembang. Untuk saat ini membangun perekonomian yang ada di Indonesia, kita membutuhkan pengusaha-pengusaha baru. Pelaku UMKM baru, usaha kecil dan menengah baru. Ini yang harus kita lakukan. Dan memperkenalkan produk-produk jagoan kita pada pihak asing. Untuk membangun perekonomian. Maka ada perbedaan paling mendasar dan fundamental antara sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi sosialis menitik beratkan semuanya pada pemerintah. Sistem ekonomi liberal menitik beratkan pada pihak swasta. Dan sistem ekonomi campuran, keduanya kita blend. Dan ini yang kita anut, gotong royong. Sistem perekonomian inilah yang membangun Indonesia untuk menuju ke arah yang lebih baik.
Dengan semakin banyaknya pelaku usaha, semakin banyaknya para pejuang devisa, maka gross domestic product kita ini akan meningkat. Pendapatan negara kita akan meningkat. Ini yang harus dilakukan. Itu yang dikatakan sebagai GDP tadi yang dibahas dalam Kompas TV. Kita bersyukur kalau memang iya yang terjadi berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kompas TV adalah data yang sesungguhnya kita masuk ke dalam 10 besar negara yang sudah maju perekonomiannya. Saya pikir ini hebat pemerintahan Jokowi ketika sudah sampai ke taraf bahwa kita adalah 7 besar dunia. Dengan melihat dari keadaan geografis Indonesia yang sangat besar dibandingkan negara-negara lain dan kebanyakan adalah lautan, juga pulau-pulaunya terpisah-pisah, itu suatu hal yang hebat dalam sistem perekonomian. Dan kalau misalnya ini dilakukan terus, kita bisa menjadi negara, harusnya negara adikuasa. Karena faktor-faktor produksi yang kita miliki jauh unggul dibandingkan negara-negara lain. Ini yang sering saya katakan. Negara terdekat Malaysia saja hanya segede upil negaranya harusnya bisa terlibat sama kita. Ya memang pada zaman penjajahan dulu, negara Malaysia itu masih bergantung pada kita, mulai dari sistem pendidikan dan lain-lain. Tapi semakin ke sini mereka semakin maju. Padahal potensi alamnya tidak banyak. Sedangkan kita potensi alamnya sangat banyak, tapi tidak dikuasai, tidak dirawat dengan baik oleh negaranya sendiri. Ini permasalahannya sebetulnya. Kalau saya lihat ya, akhirnya. Harusnya dengan potensi alam yang besar, lautan, hutan, dan lain sebagainya, kita bisa menjadi negara adikuasa. Itu yang seharusnya. Kan begitu. Dengan sistem ekonomi yang terjadi pada saat itu. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Permasalahannya sampai ini. Pokoknya dasar kalian. Ya, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi kan di Indonesia sendiri Pak, itu memang perindustrian kan jauh tertinggal ya dengan negara lain. Ya. Padahal kan sama-sama istilahnya sekolah juga di kita ada. Terus SDM-nya juga sama-sama berkembang. Nah, itu apa yang salah gitu, Pak? Ya, itu tadi. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Saya ambil perbandingan saja. Salah satu kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh negara Asia yang serumpun dengan kita adalah Malaysia atau Singapura. Kenapa perekonomian dari Singapura lebih maju? Salah satunya mereka bisa memproduksi bahan baku atau barang jadi yang bisa diakui oleh negara-negara lainnya. Banyak produk-produk dari Malaysia sebetulnya sama dengan Indonesia. Tapi sistem perekonomian mereka yang mereka lakukan bisa menguasai sebagian dari negara Asia untuk perdagangan. Salah satunya pola promosi mereka. Kalau saya lihat ya, dari sisi bisnis, pola promosi yang dilakukan oleh Singapura jauh lebih bagus dan lebih sering seperti yang tidak dilakukan oleh orang Indonesia. Sedangkan potensi dari alamnya di Singapura, mereka tidak lebih bagus dibandingkan Indonesia. Coba kalian berkunjung ke Singapura. Apa yang mereka berikan kepada kita? Saya melihat dari sisi bisnis. Dari sisi pariwisata, ketika datang ke Singapura, mereka hanya menyajikan sistem perekonomian dengan pariwisata belanja. Hanya itu yang mereka punya. Produk-produknya. Jadi orang-orang asing masuk dan dari situ juga sistem perekonomian mereka berkembang. Keunggulan mereka ketika datang ke tempat itu sebetulnya tidak ada. Jadi sama saja. Cuman cara promosi yang dilakukan lebih baik dibandingkan Indonesia. Sampai setiap orang Indonesia mengenal Singapura, yang keluar dari otaknya adalah patung singa yang sedang mengeluarkan air mancur. Sedangkan di Indonesia,
Kita punya banyak jagoan, cuman saking banyaknya negara Indonesia, saking luasnya, ini tidak bisa kita tampilkan secara menyeluruh. Orang asing mengetahui dari pariwisata Indonesia, mereka hanya mengenal Bali saja. Padahal potensinya banyak. Karena banyaknya itu, cara promosi yang dilakukan kurang baik. Sebetulnya potensinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Saya melihatnya ke sana, dari sisi bisnis ya. Cara promosinya saja. Dan kalau misalnya negara lain, Jepang misalnya, kenapa Pak bisa lebih maju? Negara Jepang pun tidak lebih lebar dari negara Indonesia. Tapi mereka punya produk jadi yang bisa diakui oleh negara orang lain.